Ya, selamat pagi, saudaraku terkasih. Bagaimana keadaan Anda pada saat pagi hari ini? Kami percaya kita tetap dalam keadaan baik-baik saja, dan sukacita dari Tuhan masih tetap terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita sangat yakin bahwa bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan melewati apapun yang sulit yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Saya terkasih, kita akan mendengarkan satu pujian, dan kami sangat yakin melalui pujian yang kita dengarkan ini dapat menguatkan kita dan memberikan sukacita bagi kita pada hari ini. Selamat mendengarkan.
Ya, saudara terkasih, kami sangat yakin bahwa pujian yang kita naikkan tadi adalah pujian yang membangun semangat kita untuk makin dekat dengan Tuhan, karena Dialah pertolongan kita, Dialah kekuatan kita, tidak ada yang lain selain daripada Dia. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum mendengarkan firman Tuhan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sangat yakin bahwa firman-Mu adalah kekuatan yang mampu menolong dan menyelamatkan kami. Dan firman-Mu akan nyata menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk bertemu dengan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Buatlah kami sama seperti Maria, duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kami percaya Engkau juga akan mengurapi dengan kuasa-Mu. Roh Kudus akan menerjemahkan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan dapat memahami firman-Mu. Terlebih kami diberi kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara terkasih, pada pagi ini kami bawa saudara untuk merenungkan, yaitu meraih kekuatan dari Tuhan melalui masalah hidup kita. Pada umumnya, orang tidak suka dengan masalah. Dan dikatakan demikian karena masalah bagi kebanyakan orang merupakan suatu yang menyakitkan, memalukan, dan masalah selalu dipahami sebagai hal yang negatif. Nah, orang Kristen pun ada yang memiliki paradigma demikian. Nah, pada kesempatan ini kami ingin mengajak Anda untuk melihat dan memahami serta memposisikan masalah secara proporsional. Nah, selama kita hidup di dunia ini, maka kita akan selalu menemui masalah. Selanjutnya, mari kita rubah paradigma kita terhadap masalah, yaitu bahwa masalah pasti ada sisi positifnya bagi kita. Masalah menjadi pintu masuk kepada Allah untuk meraih kekuatan dari Dia. Nah, pertanyaan penting yang harus diajukan ialah, bagaimana caranya supaya kita bisa meraih kekuatan dari Tuhan melalui masalah hidup kita? Berikut beberapa cara yang bisa kami bagikan bagi Anda dengan berdoa dan berharap supaya setiap kita dapat berkat dari apa yang kami dapat bagikan pada saat pagi hari ini, supaya kekuatan dari Tuhan nyata melalui masalah yang sedang kita hadapi. Nah, yang pertama adalah berserah ke dalam pelukan tangan Tuhan yang kuat. Penulis kitab Mazmur berkaitan dengan tangan Tuhan yang kuat menuliskan demikian. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah gerangan manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Mazmur 8 ayat 3-4. Jadi Tuhan melambangkan kuasa yang dimilikinya. Para juru mantra Fir'aun mengaitkan tulah ketiga dengan tangan Tuhan dalam Keluaran 8 ayat 19. Lalu jari Tuhanlah yang menulis 10 tulah di atas lempeng batu. Keluaran 31 ayat 18, dalam Ulangan 9 ayat 10. Dan dalam perjanjian baru, Yesus bahkan mengusir iblis dengan tangan Tuhan. Lukas 11 ayat 20. Nah, demikian juga bila kita ingin meraih kekuatan dari Tuhan melalui masalah kita, maka kita harus bertindak untuk berserah ke dalam pelukan tangan Tuhan yang kuat dan berkuasa. Tuhan senantiasa peduli kepada kita, dan Dia sangat mengerti tentang masalah hidup yang kita alami. Tuhan mengingat kita dan mengindahkan kita ketika kita berserah kepadanya. Tuhan pasti akan memberikan
mencurahkan kekuatan dan kuasa-Nya untuk menolong kita di dalam mengatasi setiap masalah kita. Nah, yang kedua adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, saudara terkasih, Lukas terkait dengan mendekatkan diri kepada Tuhan menulis dalam Injilnya demikian. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lukas 12 ayat yang ke-7. Saudara terkasih, seorang tokoh yang bernama Dale Silison berkata, dalam Alkitab Allah dikenal sebagai pribadi yang dapat menghitung segala sesuatu yang tak mungkin dapat dihitung oleh manusia, entah itu awan, pasir, bintang, dan lain-lain. Iman kita mungkin tidak akan menjawab segala misteri dalam hidup, tetapi sungguh melegakan rasanya jika kita menyadari bahwa tidak ada yang merupakan misteri bagi Tuhan. Nah, jika Tuhan cukup dekat untuk menghitung setiap helai rambut kita, maka kita tidak perlu merasa takut dalam menghadapi masalah kehidupan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan selalu terlibat secara aktif di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, supaya kita meraih kekuatan dari Tuhan melalui masalah hidup kita, maka caranya ialah kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadikan masalah sebagai magnet yang mendekatkan dan menarik kita datang kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, mengikuti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nabi Yeremia terkait dengan mengikuti tujuan Tuhan dalam hidup kita menulis demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat yang ke-5. Nah, saudara terkasih, jangan berkecil hati apabila kita belum mengetahui rencana Tuhan dalam hidup dan masalah yang terjadi atas kita. Yeremia juga tidak mengetahui tujuan Tuhan bagi hidupnya, dan bahkan sempat mengatakan bahwa Allah telah salah memilihnya dalam Yeremia 1 ayat yang ke-6. Nah, ada kalanya kita juga sulit memahami tujuan Tuhan dalam kehidupan kita ketika masalah bertubi-tubi menimpa kita. Awan gelap yang menyelimuti kehidupan kita sering menjadi penghalang bagi kita untuk mengikuti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga seringkali kita keluar dari tujuannya dalam kehidupan ini. Namun, hal yang harus kita pahami bahwa Allah sudah memiliki rencana dan tujuan atas kita bahkan sejak kita masih berada di dalam kandungan. Tuhan tahu kemana arah tujuan hidup kita, dan Tuhan juga tahu benar yang kita perlukan untuk sampai ke tujuannya di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, raihlah kekuatan dari Tuhan melalui masalah hidup kita, karena Tuhan memiliki hal yang terbaik bagi kita ketika kita mengikuti tujuannya dalam masalah yang kita alami. Nah, saudara terkasih, demikianlah 3 cara yang kita harus lakukan untuk meraih kekuatan dari Tuhan melalui masalah kehidupan yang kita alami. Nah, bila kita melakukan, pasti kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Nah, 3 cara tersebut, yang pertama tadi adalah berserah ke dalam pelukan tangan Tuhan yang kuat. Nah, yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mengikuti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sudah terkasih, memang kita perlu mendapatkan kekuatan dari Dia, khususnya saat kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Dalam Habakuk 3 ayat 17-19 berkata, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang,
namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara terkasih, Habakuk hidup pada zaman di mana bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya. Bukan hal yang mudah baginya untuk dapat terus mempertahankan imannya. Masa-masa yang sukar di mana musuh senantiasa menindas membuat semua aspek kehidupannya terpengaruh. Ladang yang biasanya menjadi tempat yang mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi penghidupannya tidak lagi membuahkan hasil. Ternak yang menjadi harta kekayaannya terhalau dari kurungannya. Tidak ada lagi simpanan baginya, sedangkan dia mempunyai kebutuhan yang harus terus dipenuhi. Nah saudara, bukankah hal-hal ini juga banyak dialami oleh umat Tuhan? Keadaan krisis global yang sedang terjadi belakangan ini menimbulkan dampak yang sangat besar. Begitu banyak terjadi pengurangan tenaga kerja di seluruh bagian dunia ini, tidak terkecuali di Indonesia. Makin banyak pengangguran terjadi di mana-mana. Pekerjaan atau bisnis yang masih berjalan pun tidak menjadi semakin mudah. Semakin banyak tekanan dalam kehidupan kita. Tetapi, apakah kita menyerah dengan keadaan seperti ini? Mari kita belajar dari Nabi Habakuk, bagaimana dia mendapatkan kekuatan di masa-masa yang sukar. Nah, yang pertama dikatakan dalam Habakuk 3 ayat 18a, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel selesai mengelilingi kota Yeriko pada hari ke-7, mereka bersorak-sorai. Setelah itu kita melihat bahwa tembok Yeriko diruntuhkan. Tembok sebesar tembok Yeriko dapat diruntuhkan dengan kuasa dari sorak-sorai. Demikian juga masalah seberat apapun yang kita hadapi, ketika kita bersorak-sorai bagi Tuhan, maka masalah itu pun akan dapat diruntuhkan. Bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati dalam Efesus 5 ayat 19. Artinya bahwa saat kita sedang menghadapi masa-masa sukar, yang ada dalam kehidupan kita adalah sorak-sorai, pujian kepada Tuhan. Kita tidak boleh menambah masalah dan kesukaran itu dengan persunggutan. Itu akan menjauhkan kita dari pertolongan Tuhan. Nah, yang kedua dalam Habakuk 3 ayat 18b, yaitu beria-ria dalam Allah. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Bagi Paulus mengingatkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari proses hidup kita, dan kita akan menerima bagian yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Nah, jika kita bertahan sampai pada akhirnya, oleh karena itu, Rasul Paulus menasihatkan agar kita bersukacita di dalam apapun yang kita alami, supaya kita bisa terus bertahan sampai pada akhirnya. Mazmur 64 ayat 4. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Kemudian yang ketiga, Habakuk 3 ayat 19a, berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanyalah hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7a. Tempatkan harapan kita kepada Tuhan. Jadilah Tuhan kekuatan hidup kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, janganlah kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Gantungkanlah harapan kita kepada Tuhan. Serahkanlah apa yang menjadi masalah kita kepada Tuhan. Mintalah kekuatan darinya, maka Dia akan memberikan kekuatan sehingga kita sanggup melalui setiap problema dan masalah hidup kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia
dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah saudara, ketiga poin di atas akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi masa-masa yang sukar saat ini. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Yesaya 43 ayat yang kedua berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Habakuk 3:19b, Ia membuat kakiku seperti rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah saudara terkasih, kita juga yakin di masa-masa sukar yang terjadi pada hari-hari ini, khususnya dampak daripada virus corona ini yang mengakibatkan banyak masalah yang ditimbulkan dalam pekerjaan, dalam penghasilan, dalam ekonomi, dalam banyak hal. Tetapi kita sangat yakin bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat kita dapat melewatinya dan melihat karyanya yang luar biasa melalui kehidupan kita dengan memberikan apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan kita dalam menjalani hari-hari kita setiap harinya. Nah saudara terkasih, di manakah Tuhan ketika kita berada di tengah-tengah kesulitan? Nah saudara terkasih, pada saat kita mengatasi ketakutan kita, mengatasi kesedihan kita, mengatasi masalah dan problema yang sedang kita hadapi, apakah kita bergantung sesungguhnya kepada Tuhan? Sampai manakah kita dapat bergantung kepadanya? Apakah Dia seseorang yang sungguh dapat kita andalkan, baik pada saat kesukaran maupun pada saat kita bahagia? Nah, sudah terkasih dimanapun berada, Tuhan adalah pencipta alam semesta yang rindu agar kita mengenal Dia. Itulah alasan kita ada beribadah, ada mendengarkan firman Tuhan, ada dalam persekutuan ini. Ini adalah kerinduannya bahwa kita bergantung kepadanya dan mengalami kekuatannya, cintanya, keadilannya, kekudusannya, dan kelemah lembutannya. Dia kepada kita dengan satu kerinduan supaya kita ada datang dengan sungguh-sungguh, datang kepada Dia sehingga Dia dapat menunjukkan keperkasaannya untuk setiap kita. Saudara terkasih, tidak seperti kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, tahun depan, dan dekade berikutnya. Dia berkata, Akulah Allah, dan tidak ada seperti aku, yang memberitahukan pada mulanya hal yang kemudian. Dia tahu apa yang terjadi di dunia. Yang lebih penting, Dia tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan Anda, dan Dia bisa ada untuk Anda. Jika Anda memilih Dia untuk masuk dalam kehidupan Anda, maka Dia memberitahukan kita bahwa Dia bisa menjadi tempat perlindungan dan kekuatan, pertolongan yang bisa kita andalkan, yang selalu ada di masa-masa sulit. Tetapi kita harus berbuat usaha yang sungguh-sungguh untuk mencarinya. Dia berkata, apabila saudara mencari aku, saudara akan menemukan aku. Apabila saudara mencari aku dengan segenap hati. Inilah Tuhan. Tetapi tidak seperti kita, bahwa seringkali kita datang dengan tidak sungguh-sungguh mencarinya, sehingga kita tidak pernah punya pengalaman bahwa Tuhan itu ada untuk kita. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, tetapi bukan berarti siapa yang mengenal Tuhan akan terhindar dari masa-masa sulit. Hal itu tidak akan terjadi. Ketika sebuah serangan teroris menyebabkan kematian dan penderitaan, siapa yang mengenal Tuhan akan mengalami penderitaan ini juga?
tetapi ada kedamaian dan kekuatan yang diberikan oleh kehadiran Tuhan. Salah satu pengikut Yesus Kristus berkata seperti ini, "Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa." Nah, kenyataan memberitahukan kita bahwa kita akan mengalami masalah-masalah dalam kehidupan. Bagaimanapun, jika kita menjalaninya sambil mengenal Tuhan, kita dapat bereaksi terhadap masalah itu dengan cara pandang yang berbeda dan dengan kekuatan yang bukan dari diri kita. Ya, saudara terkasih, tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Dia lebih besar daripada semua masalah yang menimpa kita. Dan kita tidak dibiarkan menghadapi masalah tersebut sendirian. Nah, firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada, Tuhan Yesus memberitahu pengikutnya kata-kata yang melegakan ini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan saudara, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah saudara takut, karena saudara lebih berharga daripada burung pipit. Jika saudara bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Dia akan mengasihimu seperti orang lain tidak pernah lakukan. Dan sesungguhnya tidak ada orang yang mampu memberikan kasih seperti ini. Nah, untuk itu saya terkasih, kita harus menyadari apapun yang terjadi, segala sesuatu adalah atas sepengetahuannya. Untuk tragedi, bencana, kesedihan kita, maka Tuhan tahu. Tuhan telah menciptakan manusia dengan kemampuan untuk memilih. Ini artinya bahwa kita tidak dipaksa untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia membiarkan kita menolak Dia, dan kita juga dibiarkan untuk melakukan dosa. Dia bisa memaksa kita untuk mencintainya. Kita bisa dibuatnya agar menjadi baik. Tetapi hubungan seperti apa yang kita miliki bersama dengan Tuhan, itu bukanlah hubungan sama sekali, tetapi sebuah paksaan, kepatuhan yang betul-betul dikontrol. Nah, sebaliknya Dia malah memberikan kita harga diri, kehendak bebas manusia. Cara manusiawi, kita menangis dari dalam jiwa kita. Tetapi Tuhan, bagaimana bisa Kau membiarkan sesuatu yang besar itu terjadi? Nah, bagaimana tindakan Tuhan yang kita mau? Apakah kita mau Dia mengatur perbuatan orang-orang? Dalam kasus serangan teroris, berapa jumlah kematian diperbolehkan Tuhan? Apakah kita merasa lebih baik jika Tuhan mengizinkan pembunuhan terhadap ratusan orang? Apakah mungkin Tuhan hanya mengizinkan kematian 1 orang saja? Tetapi jika Tuhan mencegah pembunuhan terhadap 1 orang saja, tidak ada lagi kebebasan untuk dipilih. Orang memilih untuk mengabaikan Tuhan, menyangkal Tuhan, mencari jalan mereka sendiri dan melakukan perbuatan yang mengerikan terhadap orang lain. Nah, artinya bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Dia tidak pernah memaksa kita untuk mau dekat dengan Dia, mempercayai Dia, mengandalkan Dia. Ada kehendak bebas yang diberikan kepada kita. Kita yang harus memilih dengan bijaksana. Nah, untuk itu saudara perlu Roh Kudus memenuhi setiap kita, sehingga kita mampu memilih yang terbaik untuk menetapkan dan menentukan Tuhan menjadi andalan kehidupan kita bila masalah, persoalan, dan kesedihan kita alami. Artinya bahwa Tuhan akan senantiasa ada bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara terkasih, planet ini bukanlah tempat yang aman. Seseorang mungkin menembak kita, atau kita mungkin ditabrak oleh sebuah mobil, atau
kita mungkin harus meloncat dari sebuah gedung karena diserang oleh teroris, atau berbagai hal mungkin terjadi kepada kita di lingkungan yang kejam yang disebut sebagai bumi, tempat di mana kehendak Tuhan tidak selalu dijalankan. Tetapi Tuhan tidak berada di dalam pengampunan setiap orang, tetapi sebaliknya, untungnya kita berada dalam pengampunan itu. Inilah Tuhan yang menciptakan alam semesta dengan bintang yang tak terhitung banyaknya, yang mengatakan dengan mudah kata-kata ini, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Inilah Tuhan yang mengatakan bahwa Dia memerintah seluruh bumi. Kekuatannya dan kebijaksanaannya tidak terbatas. Walaupun masalah-masalah sepertinya mustahil untuk kita lewati, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa yang mengingatkan kita. Sesungguhnya, akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Bagaimanapun, Dia mampu menjaga kebebasan manusia yang berdosa, tetapi tetap membawa kehendaknya. Tuhan dengan tegas berkata, "Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya." Dan kita bisa membayangkan kenyamanan dari hal itu. Jika hidup kita diserahkan kepadanya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, untuk itu saya terkasih, biarlah kita memiliki Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa, sehingga kasih-Nya yang akan memampukan kita bertahan melewati segala perkara. Karena Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara terkasih, Tuhan mengerti penderitaan dan kesusahan yang kita alami di dunia ini. Yesus meninggalkan kenyamanan dan keamanan di surga dan memasuki lingkungan keras yang kita tinggali. Yesus merasakan lelah, lapar dan haus, mendapatkan tuduhan dari orang-orang, dijauhi oleh keluarga dan teman-temannya. Tetapi Yesus mengalami lebih berat dari penderitaan sehari-hari. Yesus, anak Allah dalam bentuk manusia, dengan kerelaan menanggung segala dosa kita dan menebus hukuman mati yang seharusnya menjadi milik kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia menjalani penyiksaan, kematian yang memalukan di atas kayu salib, agar kita diampuni. Saya terkasih, Yesus memberitahukan kepada kita bahwa Dia disalibkan adalah untuk kita, untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita. Bahkan Dia menawarkan kepada kita kehidupan kekal. Nah, untuk itu saya terkasih, mari kita harus datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh dan meresponi tawaran Tuhan, sehingga pada akhirnya kita dapat dibebaskan, dapat diselamatkan, bahkan kita mengalami pertolongan di masa-masa sukar yang sedang kita hadapi. Saudara terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat pagi hari ini. Doa kami, semoga renungan ini dapat membuat kita kuat, semangat, bahkan tetap teguh menjalani hari-hari kita. Walaupun banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi yang harus kita hadapi, tapi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan mampu dan sanggup membangkitkan gairah dan semangat kami untuk makin dekat kepadamu Tuhan, sehingga kami menerima pertolongan, jaminan daripada-Mu Tuhan, dan kami percaya keselamatan itu akan kami alami dalam hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami juga berdoa untuk negara kami ini. Biarlah Tuhan Engkau akan menolong dari pemimpin kami, presiden kami, para menteri, dan para pihak keamanan, bahkan setiap orang yang terlibat dalam penanganan daripada virus corona ini. Tuhan Engkau mengurapi mereka,
menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Buatlah negara kami ini dapat menjadi lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami juga khusus berdoa untuk para dokter, para perawat, adalah orang-orang yang di bagian terdepan dalam penanganan penyakit corona ini. Engkau akan menolong mereka dan memampukan mereka dengan menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Yang lemah berikan kekuatan, yang sakit sembuhkan, yang bimbang pertetapkan hati mereka Tuhan, bahkan yang undur dari Engkau ingatkan dengan cara-Mu ya Tuhan. Pergumulan kami untuk rumah ibadah kami serahkan kepadamu Tuhan, Kau sediakan yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa untuk tempat di mana kami berada pada saat ini. Kau berkati keluarga kami yang sudah menyediakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami yakin Engkau menjadi jawaban untuk setiap masalah persoalan kami, karena kami sudah alaskan doa ini penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau
Kekuatanku.